Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana Thierry Henry berbicara tentang Cristiano Ronaldo? Dari caranya terlihat jelas kalau ia tidak terlalu menyukai bintang asal Portugal itu. Dan kalau dipikir-pikir alasannya cukup masuk akal. Henry bermain untuk Arsenal dan Barcelona, sedangkan Ronaldo membela Manchester United dan Real Madrid. Kedua pasangan klub ini adalah rival besar. Singkatnya, mereka saling membenci. MU dengan Arsenal, Barcelona dengan Real Madrid. Dan persaingan itu sudah berlangsung dari dulu hingga sekarang. Jadi, kalau melihat dari sudut pandang rivalitas klub, wajar saja jika Henry tidak begitu mengemari CR7. Apalagi, Henry pernah bermain bersama dan masih memiliki hubungan dekat dengan rival terbesar Ronaldo, yaitu Lionel Messi. The best player in the world for you now? For me, over the five, I will go with Leo. Sejak dua pemain itu menguasai sepak bola hampir 2 dekade terakhir, rasanya memang sulit untuk menyukai keduanya dengan porsi yang sama. Mau tidak mau, kita harus memilih tim Ronaldo atau tim Messi. Tapi masalahnya pada Thierry, rasanya bukan sekedar memilih di mana ia berpihak. Itu terasa seperti ada perseteruan pribadi, seolah-olah ia benar-benar tidak bisa menerima Cristiano Ronaldo. If Cristiano Ronaldo went 4 or 5 games without scoring, that's a massive problem for Manchester United. Why are you shaking your head? No, I totally agree. But the problem is when your poison is your medicine, you will struggle. Dan ya, itu karena dia memang benar-benar tidak bisa. Nanti kita akan bahas alasannya. Begini, kita akan masuk ke cerita tentang satu pertandingan yang memicu perseteruan panjang antara Thierry Henry dan Cristiano Ronaldo. Namun sebelum sampai ke sana, untuk kalian yang belum tahu kalau ada ketegangan di antara mereka, kita akan tunjukkan buktinya dulu. Apakah kalian masih ingat saat Henry mengatakan di televisi bahwa Ronaldo Luis Nazario da Lima adalah Ronaldo yang asli, sementara CR7 hanyalah Cristiano Ronaldo? Have you ever asked for anyone's shirt? While playing? No, but at any time in your career, I mean, as a young player or... Yeah, I did. Who? Ronaldo. R9, huh? The real Ronaldo? The real one. Oh, For the real me, one? yeah, growing up. Yeah. He's the goal. How many Ronaldo did you know when you were growing up? No, only one. What I'm saying is to call him the real Ronaldo. Yeah, always. Now when we've got Ronaldo in the game, tomorrow. people will say the real one. Cristiano. Ronaldo is R9. Cristiano is Cristiano Ronaldo. Tunggu sebentar. Jadi, apakah itu berarti Cristiano adalah Ronaldo palsu atau tidak asli? Sebenarnya, dia tidak perlu mengucapkan hal itu. Tapi tetap saja, Henry mengatakannya. Dan ada alasannya. Alasannya sederhana. Ia memang tidak menyukai pemain asal Portugal tersebut. Kalau kalian masih belum yakin, mari kita kembali ke tahun 2014. Saat itu, Henry mendapat tugas menyerahkan Ballon d'Or ketiga kepada Cristiano. Ekspresinya datar saat memberikan trofi emas itu kepada mantan bintang Manchester United. Begitu Ronaldo menerimanya, ia berteriak keras seperti pekikan perang. Dan Henry yang berdiri tepat di belakangnya terlihat seperti lebih memilih berada di tempat lain. Banyak penggemar merasa Ronaldo sengaja berteriak karena tahu Henry berada tepat di belakangnya. Rasanya juga jelas Henry akan tersenyum lebar jika ia menyerahkan trofi itu kepada Messi, bukan Ronaldo. Hal ini juga didasari oleh Rio Ferdinand, legenda sepak bola Inggris. Dalam sebuah podcast, ia mengatakan bahwa baik Henry maupun Ronaldo Nazario kemungkinan punya masalah dengan Cristiano Ronaldo. We all love El Phenomenon. I saw a clip of him naming he's top 8 strikers of all time, and Cristiano Ronaldo weren't in the list. Because the name in it, because he's saying he's took my name and got bigger with my name. Because he was Ronaldo, wasn't he? Yeah. And then Cristiano comes along, and now everyone, well, they started referring to him as the fat Ronaldo, which is disrespectful. Semua orang di podcast itu sepakat bahwa masalah Ronaldo Brazil muncul karena nama yang sama dan fakta bahwa CR7 melampaui pencapaiannya di lapangan. Tapi Ferdinand juga memberi konteks lebih jauh soal dari mana masalah Henry kemungkinan besar bermula. Semuanya kembali ke masa ketika Arsenal dan Manchester United saling berhadapan di Premier League. Ketika Ronaldo tiba di Inggris, Henry adalah penguasa di liga. Ia sudah memenangkan gelar Premier League, beberapa piala domestik, dan sejumlah penghargaan individu, termasuk sepatu emas Premier League dan pemain terbaik versi PFA. Itu adalah wilayah Henry. Dan hampir semua orang sepakat ia adalah pemain terbaik di liga saat itu.
Tapi kemudian datanglah seorang remaja yang mulai merebut tahtanya. Ronaldo tak butuh waktu lama untuk memukau penonton menjadi pusat perhatian di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Apakah Angry merasa terancam? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Namun suatu hari ketika Manchester United dan Arsenal bertemu di Liga, Angry dan Ronaldo terlibat sedikit insiden yang menunjukkan kepada dunia bahwa mereka jauh dari kata bersahabat. Arsenal menjamu Manchester United di Highbury pada musim 2004-2005 dan itu adalah laga besar. Arsenal adalah juara bertahan sementara United datang sebagai penantang. Jadi jelas pertandingan ini akan sengit. United sudah memenangkan pertemuan pertama 2-0, jadi Arsenal bertekad membalas di kandang. Dan awalnya berjalan sesuai rencana. Sejak menit awal, supporter tuan rumah benar-benar membuat hidup Ronaldo sulit. Sementara itu, Angry tampil dominan di lapangan. Pada menit ke-8, ia memberi assist untuk gol pembuka, mengirim umpan silang dari sepak pojok yang disambut Patrick Vieira dengan penyelesaian brilian. 1-0 untuk Arsenal. Namun United merespon cepat, mencetak gol penyeimbang hanya 10 menit kemudian. Scholes merebut bola di daerah tinggi lewat pressing yang baik, mengoper ke Rooney yang kemudian memberi umpan ke Giggs. Tendangan Giggs membentur Ashley Cole dan masuk sebagai gol bunuh diri. Skornya 1-1 dan bagi United yang terpenting adalah mereka sudah kembali dalam permainan. Pertandingan berlangsung ketat, kedua tim terlihat seimbang, tapi 9 menit sebelum babak pertama berakhir, Arsenal kembali menunjukkan kualitas mereka sebagai juara. Mereka menghantam United sekali lagi, dan siapa yang kembali jadi otaknya? Tentu saja Thierry Henry. Ia mengoper bola dengan indah kepada Dennis Bergkamp, dan pemain asal Belanda itu menuntaskannya dengan tegas. 2-1 untuk Arsenal. Arsenal mampu menjaga keunggulan itu sampai jeda babak pertama. United berada tepat dalam situasi yang diinginkan Arsenal. Babak pertama benar-benar milik Thierry Henry. Ia mengatur jalannya pertandingan dengan sempurna. Henry berharap babak kedua akan berjalan sama. Namun bocah bernama Cristiano Ronaldo punya rencana lain. Diam di babak pertama, di paruh kedua ia mulai benar-benar unjuk gigi. Awal babak kedua, Henry dan Ronaldo terlibat benturan di dekat garis lapangan. Henry menepuk kepala Ronaldo seperti menyapa adik kecil. Sebagai balasan, Ronaldo mendorongnya. Terlihat jelas Henry tidak senang sama sekali. Pertarungan mulai memanas, tapi di sepak bola semua itu tidak ada artinya jika dibandingkan dengan apa yang dilakukan di lapangan. Yang penting adalah bagaimana kamu membantu tim menang. Siapa yang memenangkan pertandingan, dialah yang memenangkan perseteruan. Ronaldo paham betul hal ini, dan ia pun fokus sepenuhnya. 9 menit memasuki babak kedua, Ronaldo mencetak gol penyama kedudukan setelah menerima umpan dari Giggs dan melepaskan tembakan keras melewati kiper. Lalu, ia melakukan selebrasi memberi isyarat diam kepada supporter Arsenal yang sejak awal laga terus mengganggunya. Belum selesai sampai di situ, hanya 4 menit kemudian, Ronaldo kembali mencetak gol. Kali ini lewat sontekan mudah dari umpan Giggs lagi. Perayaannya kali ini lebih heboh. Dia berhasil melakukannya, datang ke rumah sang raja dan merebut mahkotanya. John Oshie menambah gol keempat di menit ke-89 untuk memastikan kemenangan United, sekaligus menyapu bersih 2 pertemuan Liga melawan Arsenal musim itu. Tapi sorotan utama tetap pada Ronaldo, dan itu memang pantas. Itu benar-benar malamnya Cristiano Ronaldo. Perlu diingat, Henry saat itu berusia 27 tahun dan sedang berada di puncak karir. Sementara Ronaldo baru akan berusia 20 tahun dan masih dalam tahap naik daun. Namun, bocah ini datang ke wilayah sang penguasa dan membungkamnya di depan para penggemar yang mengidolakannya. Bagi Henry, itu pasti memalukan dan tampaknya ia tidak pernah benar-benar melupakan kejadian itu. 2 tahun kemudian, Henry meninggalkan Premier League sementara Ronaldo bertahan hingga 2009. Dalam periode itu, Ronaldo memenangkan lebih banyak gelar Liga dibandingkan Henry, meraih jumlah penghargaan pemain terbaik versi PFA dan pemain terbaik Premier League, serta berhasil mendapatkan 2 trofi yang tidak pernah diraih Henry bersama Arsenal, Liga Champions dan Ballon d'Or. Bisa dibilang Ronaldo benar-benar merebut segalanya darinya.
Jadi wajar kalau sampai sekarang Angry tidak terlalu menyukai Ronaldo. Perseteruan ini bahkan masih panas karena rivalitas El Clasico di Spanyol. Ronaldo pindah ke Real Madrid pada 2009 sementara Angry sudah berada di Barcelona. Dan itu jelas membuat ketegangan lama di antara mereka semakin besar. El Clasico memang bisa membuat siapapun terjebak dalam permusuhan. Tapi inilah sepak bola. Sekarang kita sering melihat para rival saling tersenyum satu sama lain dan rasanya agak hambar. Sementara di sini kita punya dua legenda besar yang bermain di sisi berlawanan dari dua rivalitas paling sengit dan tetap mempertahankan tensi itu bahkan setelah pensiun. Tentu saja ada rasa saling menghormati, tapi jelas mereka bukan sahabat dan kadang justru itu yang membuat sepak bola menarik. Dah, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.